Halo teman-teman, salam sehat selalu untuk kita semua. Salam sejahtera dengan saya, Bung Ropan. Undian atau drawing pembagian grup di ronde ketiga babak kualifikasi atau pra Piala Dunia zona Asia sudah berlangsung. Tepatnya di markas besar AFC ya di Kuala Lumpur, dan ada 18 tim secara keseluruhan di babak ketiga terbagi dalam 3 grup A, B, C. Indonesia berada di grup C setelah pemain legend dari Iran, Mafda Fikia, menarik undian pertama dengan Korea Utara berada di grup B, karena dimulai dari pot 6, karena Indonesia, Korea Utara, Kuwait ada di pot 6, dari 6 pot yang ada, dan dimulai dengan Korea Utara di grup A. Setelah diambil di pot 6 yang kedua, muncul nama Kuwait di grup B. Dan tim nasional kita, tim nasional kebanggaan kita, ya, diasuh oleh Sintayong berada di grup C. Selesai sudah di pot 6 ini, Korea Utara, Kuwait, dan Indonesia baru diambil dari pot 5, pot 4, pot 3, pot 2, dan pot 1. Maka susunan lawan-lawan Indonesia ya itu di grup C, Jepang. Wah, ini luar biasa dari pot 1 yang keluar. Karena kalau kita ambil dari bawah setelah Indonesia di pot 6, dari pot 5 itu ada China. Nama China keluar. Oke, kemudian masuk dari pot 4 Bahrain yang keluar, satu grup dengan kita. Masuk di pot 3 muncul nama Arab Saudi. Tidak mudah, tim yang kuat juga. Ya, karena kita tahu Arab Saudi membuat kejutan di Qatar, di Piala Dunia 2022 kemarin. Dan di pot 2 muncul nama Australia yang mengalahkan kita di babak 16 besar Piala Asia di Qatar ya pada Januari yang lalu. Dan yang terakhir pot 1 adalah Jepang, langganan Piala Dunia, wakil dari Asia. Semua adalah tim-tim yang kuat, keras, tapi kita harus siap menghadapi siapapun. Ya, tidak perlu gentar, tidak perlu takut. Ya, bagi Calvin Verdong dan kawan-kawan untuk menghadapi 5 lawan yang saya baca tadi. China, Bahrain, Arab Saudi, Australia, dan Jepang. Sementara itu di grup A, ya, selain ada Korut yang sudah cabut pertama, itu ada Kirgistan, ada UEA atau Uni Emirat Arab, Uzbekistan, Qatar, dan Iran. Sementara di grup B ada Kuwait, Palestina, Oman, Irak, Jordan sana, termasuk ada Korea Selatan. Kalau melihat dari 3 grup ini memang semua tangguh. Ya. Akan bermain selama 10 pertandingan, home and away, 5 kandang dan 5 tandang. Dimulai pada 5 September yang akan datang. Dan kita sudah harus bersiap ya, untuk bisa membentuk tim yang kuat. Kita sudah lolos ke putaran ketiga, tentunya harus ada penambahan kekuatan amunisi kita seperti yang dilakukan oleh yang dibicarakan oleh Pak Erik, bahwa harus ada ya 3-4 pemain lagi untuk ditambah. Kalau kita hanya mengandalkan pemain-pemain yang ada sekarang, oke, tapi saya pikir agak sulit kita bersaing karena Jepang, Australia, Arab Saudi secara kualitas ada di kita, termasuk dengan Bahrain. Mungkin kalau kita bisa ambil sini hanya China yang bisa kita bertarung di sini. Namun kalau kita bisa mendapatkan pemain-pemain lagi, apalagi dengan label grade A di sini untuk masuk, ya paling tidak juga persoalan atau bagaimana yang dilakukan di CAS dengan Martin Paes, kita bisa mendapatkan penjaga gawang kita ini yang terus ya digenjot, dipantau terus oleh PSSI agar dia bisa disidangkan pada Agustus ya. Semoga ini bisa terjadi dan Paes bisa bermain kan kuat di bawah Mistar. Karena salah satu titik kelemahan kita ada di bawah Mistar, dan Paes kalau ada memang menjadi solusi terbaik di samping di lini depan. Lini serang kita harus ditambah. Kalau dengan keadaan seperti saat ini yang ada, ini akan sulit dalam persaingan di putaran ketiga. Jadi wajar kalau memang mungkin ada 4 lagi yang masuk. Wah, ini bagus. Terutama di depan, di belakang ada tambah 1 penjaga gawang lagi, dan ada di gelandang, sektor gelandang. Nah, ini kita bisa bersaing dengan baik bersama dengan Cina, Bahrain, Arab Saudi, Australia, dan Jepang. Itu sudah, dan tidak nampak ya Sintayong karena masih dalam pemulihan di Korea, dia tidak bisa datang. Mestinya ada Sintayong, tapi ada wakilnya, salah satu staf kepelatihan STY juga ada yang saya lihat itu bersama dengan manajer tim Pak Sumarji juga ikut di sana hadir, dan kita akan menunggu ya. Indonesia akan bertarung nantinya dengan Jepang, Australia, Arab Saudi, Bahrain, Cina, dan kemudian Arab Saudi juga ya, untuk bisa apakah kita bisa mendapatkan, paling tidak kalau tidak dapat di juara pertama, juara kedua kan langsung lolos aturannya di semua grup, di 3 grup ini 1-2, 1-2, 1-2 akan lolos, jadi 6 akan lolos pertama. Kalau kita tidak ada di bagian itu, kita masih bisa berharap di peringkat ketiga dan peringkat keempat. Ini juga tidak mudah.
tidak gampang teman-teman semua, karena kalau katakan di sini lolos Jepang bersama dengan Australia, berarti di peringkat ketiga keempat kita masih akan bersaing dengan Arab Saudi, ada Bahrain dan China. Ya, ini akan berat juga buat kita ya untuk bisa bertarung. Arab Saudi adalah tim yang sangat baik yang juga sudah menjadi langganan di Piala Dunia, dan bisa saja Arab Saudi bisa mendapatkan tempat ketiga. Kita akan bertarung dengan Bahrain atau China untuk meraih posisi keempat, karena posisi ketiga dan keempat di masing-masing grup A, B, C punya peluang untuk maju ke ronde keempat, ke babak keempat untuk bisa bertarung. Dibagi dalam dua grup lagi. Ya, diambil dua-dua ini kan jadi 6 totalnya. 6 ini dibagi 2, jadi masing-masing grup 3. Nah, itu kalau kita ada di peringkat keempat masih bisa lolos. Tapi kita harus bisa mengalahkan China, bisa mengalahkan Bahrain untuk kita bisa ada di posisi ini. Jadi kalau enggak agak sulit buat kita. Nah, kita dari posisi seperti yang dibagi dalam 2 grup ini akan diambil juara-juaranya untuk langsung lolos melengkapi yang 6 yang sudah lebih dulu lolos tadi di putaran ketiga. Sehingga akan ada 8, karena jatah Asia di Piala Dunia di Amerika, Kanada, dan Meksiko ini 2026 adalah 8 tim langsung lolos. 1 tim akan playoff. Jadi kalau kita itu misalnya di peringkat keempat, dan katakan yang tersial, yang terburuk, Arab Saudi yang akan mewakili itu, kita menjadi runner up. Nah, kita masih punya kesempatan akan bertarung runner up A dan B. Akan bertarung sini untuk bisa siapa yang nantinya bertanding dengan playoff wakil dari Amerika Selatan untuk memperebutkan 1 jatah tersisa. Ya, mudah-mudahan ya, kita berharap, kita berdoa bersama untuk tim nasional kita. Perjalanan masih jauh, masih panjang. Kita memang menatap Piala Dunia, tapi ini dia, undian sudah tersaji dan kita bisa lihat semua kan. Jepang, Australia, dan Arab Saudi tidak main-main. Ya, kekuatan terbaik yang ada di Asia yang tentunya mengincar posisi untuk lolos ke Piala Dunia di 2026. Tapi apapun itu, kita tidak boleh patah semangat. Tentunya kita terlecut motivasi kita, ya, dan kita harus memberikan yang terbaik dalam putaran ketiga nantinya. Apalagi sudah ada tambahan amunisi lagi, ada di depan, ada di tengah, ada di belakang penjaga gawang kita sudah dengan Paes, kita tentu akan lebih baik ya untuk dalam pertarungan di grup C. Kalau dari grup A ini saya pikir ya, kalau dari sini ini akan lolos ya Iran, Qatar, dan Uzbekistan. Kalau diambil 3, 2 kan langsung lolos antara Iran dan mungkin Qatar atau mungkin Uzbek, tapi Iran menjadi kekuatan utama. Ya, kalau peringkat ketiga yang diambil ya pasti akan ada Uzbekistan bersama dengan Uni Emirat Arab tentunya yang akan bisa lolos dari grup A. Di grup B, Korsel bisa akan lolos ya. Ini rame, ada di sana ada Irak, ada Yordan, ada Oman, Palestina, dan Kuwait. Saya pikir Korsel dan Irak bersama Yordan yang akan mewakili dari sini 1, 2, 3. Kalau diambil 1 tim lagi, mungkin Oman yang akan bisa tampil di putaran berikutnya. Kalau 2 yang di atas, Korsel dan Irak, saya pikir ini layak, atau Korsel Yordan ya. Tapi Irak ataupun Yordan akan masuk ke putaran berikut untuk meraih tiket selanjutnya kalau sampai gagal dalam 2 besar yang ada kan. Nah, kalau di grup C saya sudah bilang bahwa Jepang, Australia menjadi kekuatan di sana. Tapi tidak menutup kemungkinan buat Arab Saudi juga untuk bisa mewakili Jepang. Namun Jepang harus hati-hati, harus waspada, karena Australia dan Arab Saudi bisa menyingkirkan mereka dan Jepang bisa ikut bahkan turun ke peringkat ketiga untuk masuk ke putaran keempat untuk meraih jatah yang tersisa ya. Ketika ada 6 tim yang sudah lolos lebih dulu ya mungkin saja Jepang atau Korsel bahkan bisa melaju ke putaran keempat untuk meraih juara grup masing-masing untuk bisa lolos melengkapi 8 tim. Kita tidak tahu, persaingan ini kuat kalau melihat dari A, B, C semua sama ya, dan kita punya perhatian terhadap tim nasional kita. Sudah pasti itu. Ya, kita berdoa bersama bahwa tim kita akan semakin baik untuk menatap putaran ketiga nanti. Dengan saya Bung Ropan, ciao.